warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Ya saya hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Iwan Abdullah, yang saya hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Ibrahim Su'eb, seluruh tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah ringankan langkah kita, Allah pertemukan kembali, Allah dudukkan kembali di tempat sebaik-baiknya tempat ini dalam rangka menjalankan kewajiban, yaitu sholat Idul Adha, dalam rangka mempertahankan iman dan takwa, dan dalam rangka kita mengharap ridho dan rahmatnya. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, insyaallah termasuk kita sekalian selalu istiqomah. Mudah-mudahan telah mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, izinkanlah kami akan menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah niat sholat Idul Adha. Niat sholat Idul Adha adalah usolli sunatan Idul Adha raka'ataini mahmuman lillahi ta'ala. Kemudian dilaksanakan 2 rakaat. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir, dan disunahkan untuk membaca setelah takbir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kedua, dimohon untuk keamanan RW 011 untuk mengondisikan wilayahnya dalam keadaan aman dan juga berlangsungnya sholat Idul Adha dalam keadaan aman dan terkendali. Walaupun tidak ikut sholat, pahalanya sama, khusus untuk keamanan. Kemudian yang ketiga, disampaikan kepada ibu bapak yang membawa anak, apabila dalam pelaksanaan sholat atau khatib menyampaikan khutbahnya anaknya rewel atau nangis, tolong dikondisikan sampai diam, tidak mengganggu jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian selanjutnya, nanti setelah sholat Idul Adha ini mohon untuk tidak meninggalkan tempat. Mari kita halal bihalal atau salam-salaman. Kemudian yang terakhir kami sampaikan, mari ikut sholat, terutama anak-anak, sholat yang tertib, tidak ada yang bercanda, tidak ada yang lari-larian untuk anak-anak. Mari ikut sholat yang tertib, dan yang membawa HP tolong dinonaktifkan. Sekali lagi, yang membawa HP tolong dinonaktifkan. Yang terakhir, mari kita sama-sama dengarkan laporan kegiatan Idul Adha tahun 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Syabas. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di Masjid Al-Muhajirin dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Semoga langkah kita pada pagi ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah sepatutnya kita jadikan suri teladan hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, saya selaku ketua panitia dan mewakili segenap panitia lainnya yang akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, laporan penerimaan hewan kurban. Hewan kurban yang telah kami terima hingga saat ini berjumlah 11 ekor sapi, terdiri dari 10 ekor sapi hasil dari kolektif jamaah Al-Muhajirin dan 1 ekor sapi dari Lemhanas. Kemudian terima kambing atau domba sebanyak 19 ekor. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang telah mempercayakan hewan kurbannya kepada panitia sebelum didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Semoga kurban yang Bapak Ibu laksanakan pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami sebagai panitia dapat menjalankan amanah dari Bapak Ibu sebaik mungkin. Yang ketiga, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita dan niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila di dalam pendistribusian hingga pendistribusian hewan kurban kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila dalam pengelolaan hingga pendistribusian hewan kurban ada yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, yang bertindak sebagai imam pada sholat Idul Adha pagi ini adalah Bapak Ustadz Asep Rahman SPDI, dan khotib dipimpin oleh Bapak Ustadz Iwan Abdullah MSI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di depan kita semua. Yang keenam yaitu tema kurban pada tahun ini, yaitu kurban bersama untuk sesama. Kami selaku panitia mohon saran, masukan serta dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar kami bisa mengevaluasi untuk kegiatan yang akan datang. Semoga pelaksanaan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban nantinya berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah bekerja sama dalam melaksanakan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban pada tahun ini. Semoga amal baik seluruh panitia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian sambutan yang kami dapat sampaikan, dan kami selaku panitia penerimaan dan pendistribusian hewan kurban mohon maaf apabila di dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan.
Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sallu sunatan li Idul Adha Ramadan jami'an rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, wa sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azama jundahu 'azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, ba'da alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah kalimat yang sempurna, menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Manusia dan seluruh makhluk yang lainnya hanya pantas untuk memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci dari seorang hamba adalah kesombongan dan membanggakan diri. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa yang maha besar hanya Allah. Hanya Allah yang pantas disembah, hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang serba kurang, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat, dan hamba Allah yang butuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kemarin dan begitupun hari ini, jutaan kaum muslimin berkumpul di Makkah Al-Mukarramah dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima. Bahkan miliaran manusia di seluruh pelosok bumi berkumpul di masjid-masjid, di lapangan, semuanya mengucapkan kalimat yang sama.
takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mereka semua bersyukur kepada Allah, bergembira atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Namun terkadang bercampur rasa haru, karena di saat-saat seperti inilah kita sering diingatkan akan kerabat keluarga kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu yang lalu kita hadir bersama dengan kedua orang tua kita. Namun pada hari ini keduanya sudah tiada. Mereka mendahului kita di alam bako, dan kita tinggal meneruskan cita-cita perjuangannya. Di tahun-tahun yang lalu kita bersama dengan anak kita. Namun pada hari ini boleh jadi di antara kita sudah tidak bersama lagi dengan anaknya, karena justru anaknya yang telah mendahulunya. Ada suami yang sudah tidak bersama dengan istrinya, karena istrinya pun telah mendahulunya ke alam kubur. Atau sebaliknya, ada istri yang sudah tidak lagi bersama dengan suaminya hadir di tempat ini, karena suaminya telah dahulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini muncul kembali kerinduan bersama mereka. Tapi kerinduan tinggal kerinduan. Kerinduan kita hanya dibalut dengan linangan air mata, karena tidak mungkin kita bersamanya lagi. Kita hanya mengikuti dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti pada saatnya tiba, kita pun akan mengikuti mereka di alam kubur. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Karenanya hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, di saat inilah kemudian mari kita luangkan waktu kita sempat-sempatkan berkirim doa untuk mereka. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni juga dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, karena ada dua ibadah yang sangat besar yang akan kita lakukan di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Jutaan manusia, saudara-saudara kita berkumpul di Padang Arafah pada hari kemarin, dan beberapa hari kemudian di Makkah Al-Mukarramah, dengan pakaian yang sama, ucapan yang sama. Mereka telah memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatannya, menunaikan ibadah haji dengan pakaian yang sama sebagai pertanda kita di hadapan Allah, kita semua adalah sama. Tidak jelas mana orang kaya dan mana orang miskin, mana pejabat dan mana rakyat biasa, mana orang terkenal dan mana rakyat jelata. Semuanya menundukkan diri, semuanya bertafakkur, semuanya bertawajuh dengan tawaddu dan khusyuk mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari kita berdoa, mari kita doakan semoga yang sudah menunaikan ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaan illa jannah. Pun pada hari ini kita berdoa kepada Allah, semoga kita yang belum menunaikan ibadah haji segera dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk juga menunaikan ibadah haji di tahun-tahun mendatang. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sungguh ibadah haji itu telah diwajibkan kepada manusia, khususnya bagi mereka yang diberikan kesanggupan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami untuk berziarah di Makkah Al-Mukarramah, berziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini atau tahun-tahun mendatang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah besar yang kedua adalah ibadah kurban, dan ini pun merupakan napak tilas dari perjalanan seorang manusia besar, Abul Anbiya, bapaknya semua nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, suatu malam Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi. Beliau melihat anaknya disembelih oleh dirinya. Lalu ketika bangun, beliau menyampaikan kepada anak semata wayangnya, yaitu Ismail alaihissalam. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ibrahim memanggil anaknya, duhai putraku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail, sebagaimana akar kata namanya, mendengar. Ismail kemudian menjawab, qala ya abatil al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail berkata, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan olehmu, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ibrahim pun menyampaikan kepada istrinya Hajar, wahai istriku, pakaikan baju anakmu yang indah, saya akan pergi berdua. Berangkatlah berdua. Mereka berdua menuju Jabal Qurban di Mina. Sampai di sana, Ibrahim hanya mampu mengucapkan kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Dipalingkan matanya, dibaringkan anaknya di atas pahanya. Ismail kemudian berkata kepada ayahnya, ayah, ikatlah kedua tanganku, jangan sampai saya kesakitan dan mengamuk dan akhirnya akan menyakiti badan ayah. Ayah, jangan tatap wajahku,
Jangan sampai muncul perasaan ibah dan engkau tidak jadi menjalankan perintah Allah. Ayah, sampaikan salamku kepada ibuku. Belum sempat saya membalas jasanya, belum sempat saya mengabdi kepadanya. Insya Allah di hari kemudian saya akan melayaninya dan saya akan menjadi pelayan untuknya. Cukup Ismail, air mata tumpah menyaksikan keduanya akan melakukan penyembelihan yang besar. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Ibrahim kecuali bertakbir mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Pedang sudah terhunus, siap akan memenggal kepala anak semata wayangnya yang telah dinanti selama 85 tahun. Dinanti-nantikan. Kemudian Allah berikan nikmat untuknya, yaitu seorang anak yang diberikan nama Ismail. Malaikat-malaikat pada menangis. Malaikat memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan manusia, selamatkan Ismail, selamatkan Ibrahim. Dia telah membuktikan ketaatannya. Dia telah membuktikan bahwa ia ridho akan perintahmu. Maka Allah mengabulkan doa para malaikat dan makhluk di langit, kemudian menggantikannya dengan seekor kibas. Ibrahim karena memang telah bulat tekadnya melaksanakan perintah Allah, ia dengan cepat menarik pedangnya, yang ternyata yang disembeli adalah seekor kibas yang besar. Menyaksikan kejadian itu, sang anak Ismail hanya kemudian bisa berteriak takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Setelah itu Ibrahim alaihissalam beserta anaknya pulang ke rumahnya dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bunda Hajar yang menunggu di rumahnya dengan perasaan cemas dan sedih karena dia mengetahui anaknya akan hilang, anaknya akan disembelih oleh ayahnya karena memenuhi perintah Allah. Begitu dia mendengar suaminya beserta anaknya, Bunda Hajar pun kemudian bangkit dan kemudian mengucapkan takbir, dan ia menangis terharu sedih bercampur bahagia, dan dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut akal sehat, Ibrahim akan memilih menyelamatkan anaknya daripada memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibrahim melabrak semua itu. Norma akal sehatnya dilawannya demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah memilih cinta kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya, cintanya kepada keluarganya, dan cintanya kepada segala-galanya. Oleh karena itu, pada hari yang mulia ini, di mimbar yang sangat terhormat ini, izinkan khatib mengajak kita semuanya, mari kita mengambil contoh dari pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita korbankan semuanya untuk Allah. Demi cinta kita kepada Allah, kita korbankan semuanya. Semoga dengan hikmah pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lahirlah Ibrahim baru di negeri tercinta kita ini. Mari kita korbankan Ismail kita.
Mari kita korbankan Ismail kita. Mari kita korbankan Ismail kita. Bisa jadi Ismail kita hari ini adalah bentuk jabatan. Ismail kita hari ini bentuknya adalah harta kekayaan. Ismail kita hari ini bisa jadi dia adalah anak dan istri kita. Ismail kita hari ini bisa jadi adalah popularitas kita. Bisa jadi Ismail kita hari ini adalah benda-benda dunia yang kita miliki. Hari ini saatnya kita korbankan Ismail. Kita korbankan Ismail kita. Kita penuhi panggilan Allah, lebih mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada yang lainnya. Allah ingatkan kita semuanya dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'akum, katakanlah jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan istri-istrimu, wa ashiratukum, dan keluarga peramu, wa amwalun taraktumuha, dan harta yang kau usahakan, wa tijaratan tahshawna kasadaha, begitupun perniagaan yang telah kau usahakan, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah tinggal yang kau cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih engkau cintai daripada Allah dan jihad di jalannya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an hanya dua yang disebutkan untuk dijadikan sebagai uswatun hasanah. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya melalui khutbah Idul Adha yang dimuliakan ini, marilah kemudian kita mentadaburi kedua nabi tersebut. Kita jadikan suri tauladan kita, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala pengorbanan yang telah kita lakukan, termasuk hewan-hewan kurban yang kita sembelih pada hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang belum berkesempatan terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selayaknya kita bersedih manakala pada tahun ini kita tidak sempat berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya terkait dengan hewan kurban tersebut. Beliau mengatakan, sunnata abikum Ibrahim, yang namanya berkurban itu adalah sunnahnya bapakmu, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian sahabat bertanya lagi, mana minha, apa yang kami dapatkan wahai Rasulullah manakala kami berkurban? Kata Rasulullah, likulli sya'ratin hasanatun, setiap helai bulu yang ada dalam hewan kurban tersebut ada satu kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berkurban. Karenanya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira.
وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور الشمس كأبدا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك كفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفي ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفر الحق اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلام من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.